Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurabidin. Saya dari program studi biologi, pendidikan biologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan sistem gerak pada manusia. Nah, untuk sistem gerak itu seperti yang ada di slide ini, mungkin ada beberapa tempat yang saya jadikan contoh. Contoh itu ada pergelangan lutut. Nah, di situ ada beberapa bagian. Yang pertama itu tulang lengan atas, terus bagian sendi, agak bawahnya lagi tulang pengumpit, dan yang ada dua bagian itu yang namanya tulang hasta. Nah, pada organ penyusun sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia tersusun dari rangka tulang yang kurang lebih ada 206 tulang dan otot. Yang pertama adalah rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia. Karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot, maka fungsi rangka di antaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Nah, fungsi rangka sendiri yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh, yang kedua melindungi organ tubuh, yang ketiga melekatnya otot, yang keempat membuatkan sumsum, dan yang terakhir adalah menegakkan tubuh. Rangka manusia disusun oleh dua macam tulang. Yang pertama adalah tulang rawan atau cartílago dan tulang sejati atau osteon. Yang kedua, yang sistem yang nomor dua adalah tulang merupakan gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak tanpa otot. Dan yang terakhir, yang nomor tiga merupakan otot. Otot adalah gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Apa sih yang dimaksudkan dengan tulang rawan atau yang biasa disebut dengan kartilago? Nah, tulang rawan itu adalah tulang yang akan berubah menjadi tulang keras. Namun ada sebagian tulang rawan yang tidak akan berubah menjadi tulang keras, yaitu kuping, hidung, daun telinga, dan laring. Tulang rawan terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit, serabut kolagen, dan matriks. Ada tiga jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hyaline, tulang rawan elastis, dan yang terakhir adalah tulang rawan serabut. Nah, tulang rawan hyaline itu tersusun dari bahan yang seragam, terdapat di dinding trakea, ujung tulang tangkai. Nah, untuk gambarnya sendiri mungkin itu kita tampilkan. Nah, yang kedua yaitu adalah tulang rawan elastis atau yang memiliki sifat lentur, terdapat di daun telinga. Untuk strukturnya seperti itu. Yang ketiga yaitu tulang rawan serabut. Nah, tulang ini bersifat kuat tetapi kurang lentur, dapat di antar ruas tulang belakang. Selanjutnya yaitu B, tulang keras atau osteon. Dalam kehidupan sehari-hari, tulang ini disebut sebagai tulang keras yang berasal dari tulang rawan dan
proses perkembangan tulang rawan menjadi tulang keras disebut sebagai osifikasi. Tulang yang tidak berasal dari tulang rawan atau tidak melalui suatu proses yang biasanya disebut dengan osifikasi, itu contohnya yaitu adalah tulang tengkorak. Tulang keras banyak mengandung zat kapur dan sedikit mengandung zat perekat sehingga bersifat keras dan tidak lentur. Proses pengerasan tulang ini dipengaruhi oleh vitamin D. Nah, vitamin D ini meningkatkan proses penyerapan kalsium di usus halus. Tulang keras dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat bahan penyusunnya. Yang pertama atau A itu adalah tulang spons. Bahan penyusunnya berongga, yang contohnya adalah tulang pendek dan tulang pipih. Yang kedua yaitu tulang kompak. Tulang kompak ini terdiri dari penyusun padat dan kompak. Untuk contohnya sendiri yaitu lapisan luar pada tulang pipa. Sedangkan tulang berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah tulang pipa berbentuk seperti lonjong seperti pipa. Terdapat di tulang lengan atas, paha, dan betis. Pada ujung tulang pipa ini biasanya berbentuk seperti bundar. Terdapat tulang spons, sedangkan pada lapisan tulang pipa terdapat tulang kompak. Tulang pipa juga dilapisi oleh periosteum. Yang B yaitu tulang pipih. Tulang pipih di dalamnya berongga seperti spons, berisi sumsum merah atau penghasil sel darah merah. Yang contohnya seperti untuk tulang pipih yaitu tulang belikat, tulang usus, dan tulang rusuk, dan sebagainya. Yang C yaitu tulang pipih pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan pendek, berisi sumsum merah. Untuk contohnya yaitu ruas-ruas tulang belakang, pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan lain-lainnya. Sumsum tulang mengisi rongga dalam tulang. Ada dua jenis sumsum tulang, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Untuk sumsum merah itu adalah tempat pembuatan sel darah merah. Pada anak-anak, sumsum ini terdapat pada tulang tengkorak, dan pada orang dewasa terdapat di tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sedangkan untuk sumsum kuning ini terbentuk dari campuran sel jaringan ikat, misalnya yaitu jaringan lemak dan sumsum merah. Sumsum kuning ini terdapat pada anggota gerak orang dewasa. Pertumbuhan tulang mulai tumbuh saat masih menjadi tulang rawan. Munculnya pembuluh darah pada tulang rawan dan sel tulang atau osteoblast menghasilkan jaringan tulang. Proses penulangan atau osifikasi tadi dimulai sejak calon bayi atau fetus yang masih di dalam kandungan. Jenis tulang lainnya yang tumbuh dari sel tulang yang memanjang dan membesar. Pertumbuhan memanjang terjadi di dekat ujung tulang atau cakra epifisis. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya terkait susunan tulang pada manusia atau sistem gerak pada manusia.